peredaran darah manusia. Kecuali ya organ peredaran darah manusia. Berikut merupakan organ peredaran darah manusia. Kecuali, nah berarti yang bukan. Untuk nomor 1, siapa yang tahu isinya? Coba angkat tangan dulu. Garda, apa Garda? lambung. Lambung, yang C. Kalau lambung itu organ apa? Ada yang tahu nggak? Pencernaan. Iya, pinter. Organ pencernaan. Kalau misalnya ini apa namanya? Hidung. Kalau hidung itu termasuknya organ apa? Organ pernapasan. Iya, organ pernapasan. Jadi bedakan ya. Jadi di kelas 5 ini kalian belajar organ pencernaan, organ peredaran darah, organ pernapasan gitu ya. Jadi dihafalkan. Oke, untuk nomor 2 itu mangga bisa diisi mandiri. Nah, untuk nomor 3 nih. Nah, oke, nomor 3 boleh dibaca soalnya sama Kiki. Kiki baca Ki. Soal nomor 3 Ki. Peredaran darah manusia termasuk peredaran darah Nah, termasuk peredaran darah titik-titik. Kira-kira peredaran darah apa? Ada yang tahu nggak? panjang. Tertutup. Tertutup. Oh, tertutup. Ya, tertutup. Mangga boleh dimatikan kembali mikrofonnya. Jadi peredaran darah manusia ini adalah peredaran darah tertutup. Nah, peredaran darah itu ada 2. Ada yang terbuka dan ada yang tertutup. Nah, untuk penjelasan ini, kalian nanti bisa simak kembali video dari Ibu ya. Ibu pernah menjelaskan apa itu peredaran darah tertutup dan apa itu peredaran darah terbuka. Atau ada yang bisa jelasin? Ada yang bisa jelasin nggak? Apa itu peredaran darah tertutup? Apa itu peredaran darah tertutup dan peredaran darah terbuka? Oke ya. Nanti biar kalian infonya nanti dapat ya. Ibu nggak akan jelasin yang ini ya. Mangga nanti disimak kembali video Ibu atau dicari dari sumber lainnya. Oke? Yang penting peredaran darah manusia itu peredaran darah itu ada 2, peredaran darah tertutup dan peredaran darah terbuka ya. Lanjut. Nomor 5. Nah, untuk nomor 4 nih, pembuluh balik disebut juga apa? Sebelum ke nomor 5 tuh. Pembuluh balik disebut juga apa? Vena. Vena, iya. Pembuluh balik disebut juga vena, ya. Nah, itu untuk nomor 4. Nah, sekarang nomor 5 nih. Nomor 5 dibaca sama Iyo. Iyo. Rio. Yo. Yo nggak ada lagi. Orfa deh, Orfa. Wah dibaca soalnya Orfa. Pembuluh darah yang sangat halus dan langsung berhubungan dengan sel-sel jaringan tubuh disebut apa? Disebut apa? Ada yang tahu nggak? arteri. Oh pilihannya belum ya? Disebut apa? Arteri kata Aska. Oke. Yang lainnya yang udah ngisi? Sama enggak kayak Aska? Pembuluh kapiler. Orfa, pembuluh kapiler. Garda? Pembuluh kapiler. Pembuluh kapiler ya, itu isinya adalah D ya, pembuluh kapiler. Jadi pembuluh darah yang sangat halus dan langsung berhubungan dengan sel-sel jaringan tubuh itu disebut pembuluh kapiler ya, yang D. Oke. Terima kasih Azka, kemudian Orval ya dan Garda yang sudah menjawab. Oke. Yang lainnya kemana ini? Selanjutnya. Nah, ini. Ca, baca Ca, nomor 6 Ca. Caca? Ada nggak nih Caca nih? Oke, nggak ada. Oke, siapa yang mau baca? Acungan tangan. Kita tawainya mengangkat tangan.
Oke. Sok Azka tuh Azka, hewan cacing. Azka baca Azka. Hewan cacing memiliki sistem Memiliki sistem peredaran darah apa? Hewan cacing? terbuka, Tertutup apa terbuka? Yang lain? tertutup, Tertutup. Yang lain ada yang besar apa kecil? Peredaran darah apa? Tertutup ya. Jadi cacing ini punya peredaran darah yang sama dengan manusia, yaitu peredaran darahnya apa tadi? Tertutup ya. Nah, itu. Nah, kemudian lanjut ke yang selanjutnya ya. Ini nomor 6. Nah, nomor 7. Jenis hewan yang darahnya tidak memiliki hemoglobin. Apa? Hemoglobin itu apa? Sehingga tidak berwarna merah ya, Hb atau hemoglobin, sehingga tidak berwarna merah. Jadi ini jenis hewan ini darahnya tidak berwarna merah ya. Nah, berarti ini jenis hewan apa? Ada yang bisa jawab? serangga, amfibi, Serangga, amfibi, cenah. Terus apa lagi? Yang lain jawabnya apa? serangga Bu, serangga, Serangga, yang lain jawabnya amfibi, apa? serangga, Oke, serangga ya. Yang betul itu adalah serangga ya, serangga. Jadi serangga ini tidak, jadi kalau darahnya itu nggak merah ya. Kalau contoh reptil apa? Reptil teh apa sih hewan apa reptil teh? serangga mah darahnya biasanya hijau. Basmi hijau, iya, nggak merah. Ya, reptil. Contoh hewan reptil itu apa? Ular, Oke, kalau amfibi? kodok, Kodok. Serangga? Kodok, katak. Kalau serangga? lebah, kecoa, lebah, kecoa, semut. Iya, kalau burungnya burung, Bu, gitu. Ayam Iya. ada Bu, ayam burung. Iya, jenis apes, ya, ayam, apes, burung. Oke, nah ini ya, ini untuk nomor 7. Jadi nanti bedakan ya, reptil itu apa, amfibi itu apa, serangga itu apa, ya, dan jenis burung itu apa aja, gitu. Jadi kalian udah harus hafal ya. Lanjut. Nah, nomor 8. Oke, dimatikan mikrofonnya. Ikan memiliki peredaran darah tunggal. Artinya itu apa? Ikan memiliki peredaran darah tunggal. Artinya, ada yang bisa jawab? A, B, C, apa D isinya? Aska, ada Aska. So, Aska, apa isinya? A, darah melalui jantung 1 kali. Iya, betul ya. Karena ini ikan memiliki peredaran darah tunggal. Tunggal ini artinya 1. Ya, berarti darah memiliki jantung darah melalui jantung 1 kali. Ya, itu. Lanjut ke nomor selanjutnya. Nomor 9 nih, jantung katak. Jantung katak itu punya berapa ruangan? 3. 3. Oke, yang lainnya? 3. 1, cenah. Kayak berhitung ya, 2, 3 gitu. 3. Oke. 4. Oke, jantung katak itu memiliki berapa tadi? 3 ya, memiliki 3 ruangan. Ada yang bisa sebutin nggak apa aja tuh 3 ruangan teh? Tiga ruangan Bilik. ya. Ah? Bilik Oke, satu, memiliki 2 Bu. 3 ruangan ya. 3 ruangannya itu 2 serambi dan 1 bilik ya. Jadi 2 serambi dan 1 bilik. Kalau manusia jantung kita berapa ruangan? 4. 4 apa aja? Tahu nggak? 2 bilik,
2 serambi. Iya, good job, pinter, gitu ya. Jadi untuk jantung manusia itu ada 4 ruangan, 2 serambi dan 2 bilik. Nah, kalau untuk jantung itu jantung katak itu ada 3 ruangan, ya. Nah, untuk hewan-hewan yang lainnya, mangga ya bisa dicari kembali. Oke, nomor 10 nih. Siapa yang bisa jawab nomor 10? Coba. Nomor 10, sok bisa dilihat di buku ininya, di kertasnya, sok bisa dilihat di kertasnya. Untuk nomor 10, kira-kira apa isinya? 1, 3, dan 4. 1, 3, dan 4. Yang lainnya sama? Kalila sama? Sama. Oke, sama. Vina juga sama. Oke ya. Sama. Jadi perhatikan faktor berikut ini. Itu ngejawab eta wae. Yang lainnya kemana? Farid, kamu ada Farid? Farid, Caca, Bay Haki. Yo ya, yo. Awarfa. Perhatikan faktor berikut ini. Nah, ini ya. 1, kelebihan berat badan. 2, pola hidup sehat. 3, genetika atau keturunan. 4, gaya hidup tidak sehat. Faktor yang dapat mengganggu terjadinya sistem peredaran darah adalah tadi yang disebutkan Garda dan disetujui oleh teman-teman, yaitu isinya D ya. 1, 3, dan 4. Nah, itu kelebihan berat badan, pola hidup sehat, dan gaya hidup tidak sehat ini bisa menjadi faktor yang mengganggu penyakit pada peredaran darah ya, gitu, pada sistem peredaran darah ya. Nah, kemudian selanjutnya, nah kelebihan berat badan itu disebutnya apa? Coba ada yang tahu nggak? Gendut. Istilahnya apa? Enggak, selain gendut. Kalau gendut itu terlalu apa, Garda? Kadar lemak tinggi. Oh, kadar lemak tinggi. Ya, itu isi nomor 11. Oke, enggak, Ibu lah nanya ini kelebihan berat badan ya. Kelebihan berat badan itu disebut juga obesitas ya, disebut juga obesitas, kelebihan berat badan. Jadi jangan sampai ya makan itu bagus ya, kita makan 3 kali sehari ya. Tapi kalau kelebihan makan, nah itu ya biasanya kelebihan yang terkandung dalam makanannya juga. Nah, itu tidak baik ya, tidak baik untuk tubuh. Jadi nanti akan menimbulkan obesitas ya. Nah, kalau udah obesitas atau kelebihan berat badan itu tidak baik untuk kesehatan juga ya. Jadi nanti cepet capek. Organ tubuhnya bakal ketutup lemak ya. Ya, iya. Jadi cepat capek, cepat lemes gitu ya. Karena ya itu berat kan. Jadi karena kelebihan ya iya, jadi badannya jadi berat gitu ya. Jadi dalam beraktivitas juga nanti jadi gampang lelah dan juga cepet capek ya gitu. Jadi sok jaga pola makannya ya dari sekarang. Oke? Nah, itu. Lanjut ke nomor 11. Nah, ini ke nomor 11. Terlalu banyak mengkonsumsi gorengan itu tidak baik untuk organ peredaran darah karena makanan tersebut mengandung, tadi sudah disampaikan oleh Garda, yaitu apa? Ini gorengan. Banyak Kadar lemak yang tinggi. Nah, ini. Jadi kadar lemak yang tinggi. Nah, ini kelebihan lemak juga nanti bisa menimbulkan obesitas ya. Gorengan. Oke, yang tidak Ibu panggil ya, punten dimatikan mikrofonnya. Jadi jadi double ya suara ibunya, kasihan nanti teman kamunya tidak fokus ya. Kalau yang tidak Ibu panggil, punten tidak menyalakan mikrofonnya, oke? Ya, lanjut. Nah, kesini, punten. Oke, ini udah ke esainya ya. Oke, nah untuk 13, untuk dari nomor 12 sampai 15 coba disimak dulu. Itu ada pertanyaan nggak? Ada yang mau tanyain nggak? Ada yang perlu dibahas nggak sama Ibu? Soalnya ini untuk 12 sampai 15 itu ada di buku. Jadi nanti kalian bisa baca ya di buku untuk cari jawabannya ya. Sambil review-review juga untuk nanti PAS gitu ya, nyicil-nyicil hafalan. Oke, nah sekarang ke nomor 16 ya, ke bagian B. Coba ya. Kita ke 16 ke bagian B ya. Tuliskan bagian-bagian jantung di bawah ini. Tuh lihat, ini adalah bagian-bagian jantung dari
manusia. Oke, Ibu akan panggil ya. Nih, siap-siap nih, ya. Yang A. Oke, yang udah dulu deh, yang udah sampai beres mana? Angkat tangan. Cuman 3 orang, tadi nggak ada lagi? Garda, Bayi Haki, sama Azka? Siapa aku teh? Yo, Orval. Kevin. Ya, Bu. Oh, Kevin udah. Oke, Orval? Belum. Udah. Belum. Oh, belum. Oke, ya. Oke, untuk Kevin. Coba Kevin. Kevin itu yang A itu apa, Kevin? Apa ya, Bu? Apa ya? Serambi kiri. Apa? Serambi kiri. Serambi kiri. Serambi kiri apa beli kanan? Ayo. Beli kanan ketemu. Ayo, serambi kiri apa beli kanan? Pilih kanan ya. Oke, sama enggak yang lain jawabannya? Yang lain? Oke, kemana nih? Beli kiri. Kiki pilih kiri. Kiki udah selesai. Bu. Oke. Azka, apa yang A, Azka? Pilih kanan. Pilih kanan. Oke, bisi pilih kiri. Ya, pilih kanan. Kalau yang B apa, Azka? Serambi kanan. Oke, ya, serambi kanan. Oke, kalau untuk yang C? Cok Azka, untuk yang C apa, Azka? Serambi kiri. Serambi kiri. Yang D? Pilih kanan. Pilih kiri. Pilih kiri. Yang E? Katup. Apa nama lainnya? Gak tahu, Bu. Aorta ya. Untuk yang E itu adalah aorta ya. Jadi ini adalah bagian-bagian jantung ya. Nah, ini adalah bagian-bagian jantung. Ya, jadi ada apa tadi? Ada bilik kanan, serambi kiri gitu ya. Bilik kanan, bilik kiri gitu. Dan lain sebagainya ya. Nah, itu untuk nomor 16. Nah, lanjut ke nomor selanjutnya ya, nomor 17. Mengandung apa sajakah dalam paru-paru saat terjadi pertukaran darah? Nah, jadi mengandung apa nih dalam paru-paru saat terjadinya pertukaran darah? Oke, ini disebutnya O2 dan CO2. Apa itu? Oksigen. Apa? Oksigen dan karbon dioksida. Iya. Oksigen dan karbon dioksida dikeluarkan. Iya ya. Mengandung apa sajakah dalam paru-paru saat terjadi pertukaran darah? Yaitu mengandung apa? Karbon dioksida dan juga oksigen ya, atau O2 dan CO2 ya itu. Oke, selanjutnya. Nah, jelaskan persamaan bagian-bagian pada jantung burung dengan bagian-bagian jantung manusia. Nah, ini ya. Untuk burung, ini ada persamaan dari bagian-bagian jantungnya. Ya, ada yang tahu nggak? Apa? Persamaannya apa nih? Ada yang tahu nggak? Memiliki bilik. Memiliki bilik. Ya, ini ya. Jadi ini, iya sama, memiliki
birik dan serambi. Jadi sama. Jadi untuk burung dan manusia ini mempunyai 4 ruang ya. Dalam jantungnya ini memiliki 4 ruang sama ya. Ada atrium atau serambi ya, serambi kanan dan atrium serambi kiri. Kemudian ada ventrikel atau bilik kanan dan ventrikel bilik kiri. Nah, ini jadi sama ya. Nah, jadi sama. Jadi jantung burung dan jantung manusia itu sama ya, punya 4 ruangan ya. Ada serambi kanan, serambi kiri, kemudian bilik kanan dan bilik kiri. Nah, itu persamaan dari jantung burung dan manusia ya. Kemudian lanjut nomor 22 nih, ada yang tahu nggak? Nomor 22 jenis olahraga apa? Memanah. Memanah. Oke, selain memanah? Berkuda. Berenang. Iya, ya, alhamdulillah nih pada hafal ya. Sebentar. Oke ya, pada hafal nih. Alhamdulillahirabbil alamin ya. Jadi nah ini berenang, berkuda dan memanah. Di sini siapa yang bisa berenang? Ada yang bisa berenang? Iya ya. Kiki ya, Kiki bisa berenang ya. Yang lainnya ada yang bisa berenang lagi? Bisa. Bisa. Oke, Caca, iya, Kevin bisa ya. Ada yang bisa berkuda? dalam juga hayu. Ada yang bisa berkuda nggak? Ini Belum. belum ya. Ada yang suka memanah? Nah, sekarang ini di Cianjur. Ya, Pernah aku. Oke. Ya, Kiki boleh dimatikan mikrofonnya. Iya. Oke, jadi sekarang ini nih di Cianjur juga banyak ya. Ini apa namanya? Untuk pelatihan memanah ini. Ya, bahkan di daerah Ibu juga ada tuh, di daerah Sinanglaka ya. Ada tempat untuk memanah ya. Yang mau ke sana sok ya, boleh. Yang mau belajar memanah. Yang jarang mah berkuda ya belum banyak ya. Iya, yang berkuda mah bahkan nggak ada ya kalau di daerah kita gitu ya. Gitu ya, yang lebih sering ini sih berenang iya ya. Oke, nah ini adalah 3 jenis olahraga yang digemari oleh Rasulullah ya. Oke, nah soalnya juga bisa nih mendalami ini sebagai hobi ya, bisa tuh ya. Oke, soalnya apalagi untuk berenang nih, berenang ini banyak manfaatnya. Coba ada yang bisa sebutin nggak apa manfaat dari berenang? Jadi tinggi. Ya, betul. Selain itu, Stres. menghilangkan stres, iya. Apalagi? Menurunkan berat badan. Iya, menurunkan berat badan juga bisa ya. Kemudian sebagai apa? Hiburan juga bisa ya, sambil main-main. Gitu. Iya, betul sekali ya. Jadi banyak manfaatnya ya. Sok dari sekarang yang ini apa? Yang misalnya bingung nih, aduh mau ngapain nih gitu ya. Nah, bisa tuh menjadi alternatif sebagai hobi ya. Kalau yang banyak-banyak mager di rumah ya. Tapi sekarang lagi corona. Ya, sekarang mah lagi corona ya. Jadi di rumah dulu aja, stay at home ya. Nomor 23. Jelaskan penyebab terjadinya penyakit anemia pada peredaran darah. Ya, biasanya penyakit anemia ini atau kekurangan darah ya. Nah, ini biasanya terjadinya penyebabnya apa? Coba. Ada yang bisa sebutin? Penyebab anemia itu apa? Teratur. Apa? Kevin? Pola makan tidak teratur. Ya, pola makan tidak teratur. Kemudian apa lagi ini? Yang lainnya? Yang udah ngisi? Udah belum? Oke, ya ini. Jadi, nah ini makanan yang dikonsumsi kurang mengandung zat besi atau masuk juga ini tadi yang disebutkan Kevin ya. Jadi pola makannya ini tidak teratur gitu. Jadi makannya makan apa aja ya, kemudian makannya kapan aja. Nah, itu ya. Nah, terutama ini nih. Jadi rendahnya kadar hemoglobin dalam darah ya, ini yang disebabkannya oleh ini ya, kurangnya mengkonsumsi makanan yang mengandung zat besi. Jadi makanya kita itu harus makan makanan yang seimbang zatnya ya. Ibu udah sering jelaskan tuh yang kayak isi piringku itu. Ada yang ingat nggak apa itu isi piringku? Teh apa aja isinya?
Lauk pauk, buah-buahan, makanan pokok, sayuran. Iya ya, buah-buahan, lauk pauk, makanan pokok, sayuran, dan ada Ada di susu bawah. ya. 4 sehat 5 sempurna. Air putih, iya. Ada tuh di nomor 25 tuh, jelaskan pola makan tah. Yang barusan menyimak Ibu nih pasti bisa mengisi yang nomor 25 itu ya. Nanti bisa Sehat 5 sempurna. dengan baik. Iya. Kalau dulu itu 4 sehat 5 sempurna. Kalau untuk sekarang itu ganti ya namanya jadi isi piringku gitu ya. Jadi bukan 4 sehat 5 sempurna lagi, tapi ganti nama ya. Ibu juga nggak tahu tuh kenapa jadi ganti nama ya. Mungkin biar lebih jelas gitu ya. Dan jadi dalam piring itu gitu ya, isi piringku dalam piring itu jadi terlihat jelas nanti apa untuk makanan-makanannya nanti untuk pembagiannya ya. Nah, nanti kalian bisa jelaskan tuh di nomor 25 ya. Nah, nanti selain isi piringku kan ada juga tuh yang kecil-kecilnya. Nah, itu kalian juga jelasin nanti selain makan makanan yang mengandung yang disebutkan di dalam piringnya tuh ada ya yang 3 apa bulat-bulat kecil itu. Nanti kamu bisa jelasin juga itu, ya. Oke, itu untuk nomor 25 tuh review dari Ibu ya. Oke. Nah, ini yang terakhir ya, nomor 24. Sebutkan 3 cara mencegah timbulnya penyakit pada sistem peredaran darah. Coba gimana? Ada yang bisa sebutin nggak? Caranya gimana? Jangan terlalu banyak makan makanan yang berminyak. Iya, betul sekali, Kevin. Good job. Jangan banyak memakan makanan yang berminyak atau yang berlemak gitu ya. Jika naon eta teh gorengannya karesep kiki gitunya, terus teh naon deui. Iya, ya karesep parinnya makan makanan pedas tuh juga itu dan nanti juga bisa ya selain oh itu mah mengganggu ini ya sistem apa namanya? Makan Pencernaan seblak, ya. minum Sistem pop es. pencernaan gitu. Ya, Kiki mau ngejelasin? Enggak. Enggak, ya, soal dimatikan mikrofonnya. Oke. Selain itu apa lagi? Tidak merokok. Sering Betul olahraga. sekali ya. Oke, apa Orfa? Sering olahraga. Iya, sering olahraga, betul sekali ya, pintar. Terima kasih ya tadi untuk Kevin ya, kemudian Garda dan juga Orfa ya. Nah, ini ya. Jadi, nah, supaya tidak makan makanan yang berminyak, makanya harus mengatur pola makan dengan baik. Ya, harus mengatur pola makan dengan baik. Kemudian olahraga teratur tadi seperti yang disampaikan Orval ya, olahraga teratur. Kemudian ini nih, tidak merokok ya, tidak merokok dan hindari asap rokok ya, baik untuk perokok aktif. Nah, kalau untuk perokok aktif ini yang suka merokok ya, ini yang suka merokoknya. Kalau kalau yang pasif itu yang menghirup asap rokoknya ya. Ya, jadi kalau misalnya ada deket kamu yang merokok, jauhin aja ya. Atau kalau misalnya nih kerabat atau apa, ya lebih baik ya diingatkan jangan merokok ya. Apalagi nih untuk anak laki-laki ya. Nanti kalau misalnya udah gede nih, udah besar ya, sudah dewasa, sudah punya penghasilan sendiri ya. Ada ini mah uang aku gitu. Aku mau beli rokok apa dan sebagainya. Oh, enggak ya. Ibu harapkan jauhi ya, soalnya ini itu kalau asap rokok ini berbahaya sekali ya, bisa merusak organ-organ pada tubuh kita ya. Makanya kan penyakit yang timbulnya juga apa tuh kalau ada dalam apa bungkus rokok ya, kayak kanker ya, jantung, terus apalagi kan banyak paru-paru gitu ya. Nah, itu. Jadi Ibu harapkan tidak merokok dan hindari asap rokok. Jadi kalau ada yang merokok dijauhin gitu ya, karena itu juga merugikan kita ya, bahkan untuk kita yang menghisapnya juga nanti ini kadar penyakitnya sama gitu ya. Jadi kita merokok enggak cuma ngisep aja gitu ya, tapi tetap sama nanti. Karena apa? Ya udaranya tetap masuk kan ke dalam tubuh gitu ya. Gitu. Jadi jauhin ya. Ya, kenapa? Kan kakek aku teh sakit-sakitan terus kata gara-gara ngerokok pas Oh, masih mudanya. iya. Pas udah 80-an
80 tahun gitu, sampai paru-parunya teh agak bolong-bolong gitu. Iya, nah itu ya. Makanya tuh jadi bisa menyebabkan apa? Kematian ya. Hati-hati. Ya, terima kasih ya Caca tuh itu cerita dari Caca itu real ya gitu ya. Jadi jauhin ya, jauhi merokok gitu ya. Itu. Nah, lebih baik ditabung uangnya ya. Apalagi kalau sekarang banyak tuh boro-boro sekarang yang udah dewasa ya, anak-anak juga kan kayak yang di jalan gitu ya pada ngerokok aja, bahkan suka ada yang pakai seragam ya, ngerokok aja. Jadi ketahuan kan, aduh sekolah mana nih suka ngerokok gitu ya, hati-hati ya gitu. Nanti yang tercemar bukan cuma nama kamu ya, tapi ke orang tua nanti, ke sekolah juga kalau pakai seragam gitu ya. Nggak pakai seragam juga nanti ketahuan kan, kalau yang kenal mah nanti udah di sekolah ini Cina ya, yang rumahnya di sini gitu. Yang malu nanti siapa? Banyak orang kan jadinya ya. Gara-gara siapa yang merokoknya kamu satu orang ya, yang malunya nanti banyak kan ya. Jadi jauhin ya, titip sok dari ibu, mau pesan dari ibunya ya. Titip ya, jauhin merokok ya. Nanti ya itu, nanti soalnya penyebabnya itu besar sekali ya, menyebabkan kematian ya. Hati-hati. Nah, oke, sampai sini untuk pembahasan IPA ya, untuk nomor 25, mangga diisi sendiri. Ada pertanyaan nggak? Sampai sini sebelum Ibu tutup? Atau boleh dibaca-baca dulu nih, misalnya ada yang mau ditanya ini sama Ibu, misalkan yang nggak pahamnya boleh. Nggak, ini dipahami? Kok sepi? Paham. Oke, ya Caca, terima kasih ya. Oke ya, Caca mewakili teman-teman semua ya. Oke, kalau sudah paham, mangga nanti yang sisanya boleh diisi ya. Yang sisanya boleh diisi. Kalaupun nanti misalnya ada pertanyaan, boleh ya nanti nge-WA Ibu ya. Boleh ditanyakan ke Ibu ya. Saya Hamdalah, alhamdulillahirobbil alamin ya. Oke, nah itu pembahasan untuk soal apa namanya? IPA ya.